Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membuat refleksi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam untuk penugasan akhir semester yang diampu Ibu Lailatul Zuhriyah MPhil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Masita, kelas tertulis Biologi 1C dengan NIM 18 60 20 82 22 074. Mata kuliah filsafat mendorong saya untuk lebih memupuk keingintahuan saya terhadap banyak hal, seperti hal yang semulanya ketika dilihat dari orang awam itu hal yang umum atau biasa saja, tetapi ketika dilihat dari sudut pandang filsafat itu bukan hal yang sekedar hal sepele. Intinya, belajar filsafat mampu mendorong kita untuk lebih melek ilmu, tidak hanya melihat dunia dari satu sudut pandang saja, melainkan dari berbagai sudut pandang, agar kita dapat memiliki pemikiran yang luas, kritis, dan bijaksana. Filsafat pendidikan Islam pada semester ini banyak sekali yang dipelajari, mulai dari apa itu filsafat, ruang lingkupnya, pendidik, peserta didik, kurikulum, dan masih banyak lainnya, yang semua didasari keislaman, sehingga dapat membantu kita yang notabene akan menjadi seorang pendidik. Sebelum membahas bagaimana konsep pendidikan Islam, itu hendaknya kita mengerti dulu apa itu pendidikan. Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang, baik jasmaniah maupun rohaniah. Pendidikan Islam ideal adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelijensia secara optimal. Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran. Tujuan pendidikan menumbuhkan kesadaran manusia atau mengembalikan manusia kepada makna atau hakikat manusia sesungguhnya. Artinya, proses pencapaian tersebut dilakukan dengan pembentukan sikap, penambahan wawasan, dan pengetahuan secara pemberian bekal keterampilan. Pada hakikatnya manusia mengemban dua tugas dari Allah, yaitu menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah, agar dapat mewujudkan spiritual keislaman, yaitu upaya untuk membentuk semangat hidup yang didasari oleh nilai-nilai keislaman agar dapat dibuat pegangan hidup. Agama Islam merupakan suatu pelaksanaan pembelajaran dengan usaha untuk menanamkan akidah kepada anak didik sebagai generasi Islam untuk memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk meningkatkan dimensi keberagamannya. Mengingat pentingnya pengembangan dimensi keberagaman, maka pemberian pendidikan agama kepada seorang individu adalah hal yang sangat diperlukan, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang religius. Akan tetapi melihat kondisi yang sekarang sangat tidak menerapkan konsep pendidikan Islam, seperti banyaknya aksi dan tindakan kekerasan akhir-akhir ini merupakan fenomena yang seringkali terjadi dan disaksikan oleh masyarakat. Bahkan hal itu selalu menghiasi informasi media massa. Sebagai salah satu contohnya adalah terjadinya tawuran antar pelajar, pemerkosaan, pembakaran gedung, pembunuhan, pembantaian, pencurian, perampokan, dan tindak anarkis lainnya. Itulah dampak dari krisis akhlak yang dapat merambah ke seluruh lapisan lembaga masyarakat, baik golongan orang tua, remaja, maupun anak. Salah satu penyebab terjadinya kemerosotan moral yaitu keringnya jiwa manusia dari nilai-nilai spiritual, serta jauh dari akidah ajaran agama Islam. Di era kita saat ini banyak berkembang persepsi kapitalis, semisal sekolah bertujuan dapat kerja, sekolah biar jadi orang kaya, sekolah hanya sekedar mengisi waktu luang atau daripada menganggur. Kerusakan yang lama ada pada pola pendidikan di negara barat ini sepatutnya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kerusakan tersebut timbul dikarenakan tidak adanya muatan ruhiyah dalam penelitian, pengembangan sains dan teknologinya, sehingga dampaknya bisa dirasakan. Pola
pendidikan tersebut menghasilkan output berpikir dan bersikap berdasarkan pada prinsip materialisme dengan menanggalkan prinsip syariat Islam. Jadi dalam hakikat ilmu, Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda. Jika Islam mengatakan ilmu adalah milik Allah SWT dan bersumber darinya, maka Barat mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia. Ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam. Yang pertama, kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya kembali agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.